Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melewat beliaulah diturunkan kitab suci Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, dan di dalamnya dipenuhi dengan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang penuh balaghah dan bersastra. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini, dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan membawakan materi tentang balaghah sebagai sebuah pengantar. Jadi pengantar untuk mulai belajar apa yang dinamakan dengan ilmu balaghah. Kalian di kelas 12 agama ini, peminatan bahasa Arab peminatan di kelas 12 agama, untuk bahasa Arab peminatannya kita akan belajar yang namanya ilmu balaghah. Mungkin di antara kalian pernah mendengar istilah balaghah ini, namun bagi yang belum, Bapak ini di sini di video inilah Bapak akan sekilas membawakan pengantar untuk menuju pemahaman ke sana. Anak-anakku yang Bapak sayangi, dalam ilmu bahasa Arab yang pernah kita pelajari selama ini, pada hakikatnya ada banyak cabang dari ilmu bahasa Arab itu sendiri. Namun yang paling terkenal dan paling sering dipelajari itu ada 3. Yang pertama ilmu nahwu, yang kedua ilmu sharaf, dan yang ketiga ilmu balaghah. Ada cabang-cabang lain dari ilmu bahasa Arab ini, seperti terkait dengan ilmu tentang sinonim kata, tentang lawan kata, tentang jamak taksirnya, dan lain sebagainya, yang juga merupakan cabang-cabang dari ilmu bahasa Arab. Anak-anakku, kalian pernah belajar ilmu nahwu dengan dulu di kelas 11, bahkan dari kelas 10 ya. Juga pernah belajar ilmu sharaf. Kalau ilmu nahwu kita dulu pernah membahas dengan posisi kata, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Dulu ada posisi kata mubtada, maka bacaannya harus rafa. Pernah dengar posisi fa'il, ada posisi maf'ul bih, mudhaf ilaih, ada posisi majrur biharfi jar, ada posisi naat, badal, dan lain sebagainya, yang kesemuanya ada dibahas dalam ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu membahas posisi kata. Ada ilmu sharaf membahas perubahan kata sesuai konteks. Ini sudah kita pernah belajari, kalian dulu ketemu Bapak itu di kelas 11 agama di semester pertama, yang kita hafalan susunan perubahan kata, perubahan kata yang dari fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, dan seterusnya itu, yang banyak itulah yang menjadi fokus pembahasan ilmu sharaf. Yang ketiga, cabang ilmu bahasa Arab yang paling terkenal dan paling sering dipelajari adalah ilmu balaghah. Anak madrasah ya, sebenarnya ilmu balaghah ini tidak begitu mendalam, hanya sekedar perkenalan saja kepada anak-anak madrasah. Ya, setidaknya tidak ada sedikit wawasan tentang cabang ilmu lain selain ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya. Tidak hanya tahu bahasa Arab itu cuma taunya ilmu nahwu dan sharaf, ternyata ada ilmu lain namanya ilmu balaghah. Kalau dulu kalian belajar ilmu nahwu ya, itu membahas posisi kata ya. Ini Bapak ulang-ulang sedikit saja, hanya sebagai perbandingan saja. Dulu kalian belajar ini kan ya, susunan ini, cara membacanya. Dengan belajar ilmu nahwu kita tahu benar tidaknya susunan kalimat di atas dan cara membacanya. Kalau kalian bisa baca, bacaannya adalah zahaba zaidun wa ahmadu ilas suki. Kenapa bacaannya seperti itu? Karena posisinya yang menentukan cara bacanya. Zaidun, kenapa Zaidun? Karena posisinya fa'il. Ahmadu, kenapa pakai domah Ahmadu? Karena posisinya atof, karena ada huruf atof.
ila suki. Kenapa harokat akhirnya kasroh suki? Karena majrur biharfi jar, ada huruf jar ila. Nah, itu di dalam ilmu nahu. Ilmu saraf yang pernah kalian pelajari hanya sebagai perbandingan, nak. Membahas perubahan kata. Masih ingat ini perubahan kata ya? Ahmadu wa Zaidun ya jelisani alal maq'adi. Yang titik fokus itu satu kata ya jelisu ini. Salah katanya kan ya jelisu ya. Ya jelisu. Kenapa berubah menjadi ya jelisani? Karena pelakunya dua orang, Ahmad dan Zaid. Ahmad dan Zaid ya jelisani. Nah, itu dalam ilmu saraf sudah pernah kita pelajari, mudah-mudahan masih ingat ya. Ini mubalaghah. Nah, ilmu balaghah ini lebih kepada membahas makna di balik susunan kata. Kalau ilmu nahwu itu bagaimana tepat susunan katanya. Nah, kalau balaghah ini maknanya, nak. Di samping dalam ilmu balaghah kita belajar makna di balik susunan kata, kita juga akan belajar tentang keindahan gaya bahasa sastra Arab. Yang itu inilah kenapa ilmu balaghah ini diajarkan untuk tahap yang sudah tinggi. Diharapkan orang yang sudah belajar ilmu balaghah ini dia sudah tahu banget dengan ilmu nahwu dan dia sudah tahu banget dengan ilmu sorof. Karena kalau belum pernah belajar nahwu atau belum pernah belajar sorof, ilmu balaghah ini percuma dia kasih tahu karena nggak bakal nyambung. Ya, ini Bapak kasih contoh, ada lihat ya di layar. Kalau kalian lihat dua kalimat atas dan bawah ini, yang kalimat pertama ya jelisu Ahmadu alal kursiyi, yang di bawah Ahmadu ya jelisu alal kursiyi. Kalau kalian baca sesuai ilmu nahwu, bacaannya sudah tepat. Dan kalau kalian artikan secara kosakata biasa, kalian akan temukan bahwa dua kalimat ini sama artinya, nak. Bedanya hanya yang pertama yang di atas ini. Yang di atas ini adalah kalimat jumlah fi'liyah. Masih ingat jumlah fi'liyah? Kalimat yang didahului oleh fi'il. Lihat yajlisu ya. Yajlisu fi'il. Adapun kalimat yang di bawah ini dia menggunakan jumlah ismiyah, didahulukan. Yang tertukar kan namanya ya Ahmad sama yajlisu saja ya. Di sini Ahmadnya duluan, di sini yajlisunya. Nah. Duduk Ahmad di atas kursi. Ahmad duduk di atas kursi, sama ya artinya. Tapi menurut ilmu balaghah, nah, dengan belajar ilmu balaghah kita tahu ternyata ada makna yang berbeda dari dua kalimat di atas. Penasaran? Nanti kita bahas lebih lanjut di ilmu balaghah. Ya, bayangkan ya. Kalau kita lihat artinya saja ya sepertinya sama maksudnya, tapi ternyata oleh ilmu balaghah ada yang sedikit berbeda. Lanjut anak-anakku, manfaat dari belajar ilmu balaghah ini antara lain ya, di antara lain dari manfaat belajar ilmu balaghah, mendapatkan wawasan tentang sastra Arab, nak ya. Jadi tidak hanya bahasa sastra Indonesia, ada sastra Inggris, sastra Arab juga ada. Nah, kita pelajarinya dari ilmu balaghah. Kedua, mengetahui keindahan gaya bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an itu punya mukjizat dari sisi ilmu balaghahnya, nak. Mukjizatnya seperti apa? Ingat ya, kalau kalian belajar akidah, belajar tentang akidah, bahwasanya salah satu bukti kerasulan para rasul, para nabi itu adalah memiliki mukjizat. Guna dari mukjizat itu adalah mengalahkan orang-orang yang menentang kerisalahan para nabi tersebut. Dan Al-Quran ini salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Mukjizatnya, salah satu mukjizat Al-Quran itu dari sisi balaghahnya, nak. Tentu kita yang bukan orang Arab, yang sedikit sekali pengetahuan tentang bahasa Arab, kemungkinan besar tidak bisa melihat mukjizat ini. Tapi bagi orang-orang Arab sana, sastrawan-sastrawan Arab sana, bahkan di zaman jahiliyah dulu, ketika mereka menemukan atau membaca ayat suci Al-Quran, mereka langsung tahu bahwa ini bahasa luar biasa, susunan katanya luar biasa, ini pasti bukan Muhammad yang bikin ini. Nah itu, jadi kata-kata ini pasti bukan Muhammad yang ngarang,
Kata-kata seperti itu muncul karena mereka melihat sendiri mukjizat dari susunan-susunan dan gaya tulisan Al-Quran, gaya bahasa ungkapan Al-Quran. Dan kita yang bukan non Arab tidak bisa melihatnya, namun orang Arab sendiri yang mereka merupakan pemilik bahasa Arab ya pasti bisa melihatnya. Itu manfaat yang kedua. Manfaat ketiga, belajar balaghah ini kita akan mendapatkan zauk. Zauk itu rasa dan gaya bahasa Arab agar ketika kita mengarang lebih hidup. Nah, ini tingkat lanjut ya dari sekedar mengarang. Kalau kita selama ini mengarang menggunakan ilmu sorof tentang perubahan kata, menggunakan ilmu nahu tentang susunan-susunannya, juga dengan harokat-harokatnya yang tepat, mungkin terkesan kering. Lalu bagaimana biar hidup? Nah, kita belajar ilmu balaghah, kita melihat apa-apa saja gaya-gaya bahasa Arab itu yang indah. Ya. Di antara tema-tema yang dibahas ilmu balaghah, ini sedikit saja, hanya beberapa saja. Contoh contoh kali tasbih. Nanti kalian akan belajar namanya tasbih. Ini tentang kalimat penyerupaan, ya. Nanti bentuk kalimat penyerupaan seperti apa dibahas dalam ilmu balaghah. Ada majas, penggunaan kata kiasan. Kita juga akan membahas sedikit tentang peribahasa. Kita belajar tentang khobar dan insya, kalimat berita dan kalimat non berita. Ada ungkapan atau susunan kata dengan cara meringkas kalimat. Ada lawanannya, memanjangkan kalimat, atau ada lagi yang melebih-lebihkan ungkapan. Ada juga yang terkait dengan ritme dan irama bait syair. Nah, ini. Jadi balaghah ini lebih luas lagi, lebih mendalam lagi, dan ini biasanya sekali lagi ditekankan pada makna dibalik susunan kata dan keindahan gaya bahasa. Bapak ulangi, ilmu balaghah ini lebih pada makna dibalik susunan kalimat dan keindahan dari sebuah gaya bahasa. Nah, ini. Wallahu a'lam bishawab. Materi Bapak dalam video pembelajaran ini cuma hanya sekedar mengantarkan saja, hanya sekedar bahasan awal saja, mengantarkan kalian minimal punya gambaran nantinya ketika kita belajar ilmu balaghah ini kita lagi ngapain sih ini. Nah, membahas syair, membahas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, apakah ini bermanfaat kayak buat saya nanti dalam kehidupan. Nah, ini gambaran global saja dulu, hanya mengantarkan saja dulu sebagai pemahaman awal sebelum kita benar-benar masuk ke dalam membahas bab-bab yang ada dalam ilmu balaghah. Itu dulu anak-anakku, mohon maaf bila masih banyak kekurangan di sana sini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.